Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi di Hihi. Pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Tidak lain. Tidak lain. Bang, sekarang udah nggak pernah ada bumper, udah fix nggak pernah ada bumper kalau lagi syutingnya. Iya, langsung di editing. Bukan langsung, nanti di editing oleh Ganis, bukan Dion juga gitu. Oh, iya. Dan kali ini kita menampilkan tamu yang sangat internasional. Sangat internasional, lagi-lagi sangat internasional. Karena kita menghadirkan Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia. Wes. Ada Akhyar Al-Rashid. Tepuk tangan. Mas Akhyar. Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia. Berarti pelajar yang Indonesia yang ada di dunia punya asosiasi atau apa sih ini? Kan PPI per negara kan? Ya, jadi PPI itu ada di setiap negara. Ada 62 sekarang. Oke. Nah, mereka berhimpun di Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia. Itu di mana base-nya? Kalau kantor kita sih nggak ada kantor ya, pakai virtual office saja di Jakarta. Karena sebenarnya kita kalau PPI itu kan banyak ketemunya di Zoom ya. Bahkan teman-teman PPI negara juga setahu saya banyaknya lewat Zoom. Jadi nggak ada apa ya, kayak kantor office kayak gitu. Nggak ada. Nggak. Jadi kita banyaknya Zoom. Karena kan kalau misalkan PPI negara, misalkan di negara A misalkan, kan dia juga koordinasi sama cabang-cabangnya kan juga lumayan jauh tuh di kota-kota misalkan. Di negara yang sama tapi di kota-kota lain ya. Kan gitu. Kira gitu. Sama yang kayak udah ada dari tahun 26 deh PPPI. Ya, betul. Pelajar itu bedanya apa? Jadi kita memang kalau lihat asal muasalnya memang dari Perhimpunan Indonesianya Bung Hatta. 1922 itu. Ya. Karena Bung Hatta kuliah di luar negeri soalnya. Ya, Belanda. Nah, makanya itu dijadikan awal berdirinya lahirnya PPI Belanda. Ya kan gitu. Situ. Nah, memang ada waktu itu PPPI gitu kan. Saya juga tahu ada di baca gitu ya. Ada itu. Nah, dari PPI Belanda itulah maka kemudian teman-teman PPI yang di luar negeri ini, yang pelajar Indonesia di luar negeri ini juga bikin hal yang sama gitu. PPI, meskipun nggak semua namanya PPI, kayak di Amerika Serikat Permias, Permias, di Rusia Permira gitu, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Rusia. Permira bukan Permiru. Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Rusia. Ya. Oh iya ya, Permira ya. Nah, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Aing. Bukan Ru Aing Rusia. Iya. Rusia. Baru nggak. Sebagai orang Bandung baru nggak. Iya, karena ini memang sangat lokal jokesnya, sedangkan ini kita ngomong internasional. Iya. Oh gitu, jadi PPI semua di dunia digabung di PPI Dunia. Ada lagi. Tahun 2007. PPI Dunia baru ada 2007. Oh, oke. University New South Wales di Australia. Ya, UNSW ya di Australia. Tapi Australia ibu kotanya Sydney apa Sydney? Tulisannya Sydney. Salah. Apa? Canberra. Trip notice ya. Aduh, sorry Mas Akhyar. Itu enggak apa-apa. Itu buat nanti Mas kasih ke teman lagi. Oh iya, betul. Jadi kalau ada orang ngomongin Australia langsung digituin. Iya, betul. Australia ibu kotanya Sydney apa Sydney? Trip notice gitu. Sama kayak Amerika ibu kotanya New York apa New York. Iya, Washington. Ya, itu kayak gitu Mas. Ntar pakai ke temennya Mas. Saya kasih ke teman-teman buat temennya nanti. Oke. Internasional ya. Iya, berarti pertama kali yang PPI Dunia terbentuk di University of New South Wales. Ya, di 2007. Konferensi Internasional Pelajar Indonesia. Ada konferensi internasional? Ada, jadi kesini namanya simposium. Simposium internasional, kongres, simposium internasional /kongres internasional. Jadi. Tapi kan waktu itu belum ada Zoom. Waktu itu ketemu. Waktu itu ketemu. Pakai Skype. Sama aja dulu. Waktu itu ketemu. Ya masih email biasa ya. Mailing list. Itu pertemuannya di offline. Oke. Ya, dihadiri Menpora waktu itu. Oh gitu. Ya, Menpora Menteri apa-apa. Adi Aksa Daud ya. Adi Aksa Daud ya. Adi Aksa Daud pada waktu itu. Jadi begitulah. Apa yang terjadi? Maksudnya kita bikin PPI dunianya deh gitu.
Jangan nyebar-nyebar per negara aja. Sebenarnya kan nggak menghilangkan PPI negara. Jadi ini justru PPI dunia itu kan terbentuk dari keinginan dari PPI negara yang saling email akhirnya mereka guyup untuk kumpul bikin yang namanya PPI dunia. Sebenarnya sih untuk lebih apa ya, kalau saya lihat dari sejak tujuan PPI dunia sendiri kan ada ibaratnya ada transfer knowledge ya. Jadi transfer pengetahuan, knowledge transfer ya, transfer pengetahuan, informasi antar sama pelajar Indonesia di seluruh dunia, baik itu kultur, budaya maupun semua hal yang berkaitan dengan kondisi orang Indonesia di negara itu, gitu kan. Dari mulai misalnya teknologi, kayak apa sih misalnya teknologi di sana segala macam. Nah, itu kan kalau ada jembatan atau ikatannya atau wadahnya, itu kan pasti lebih enak. Kayak di PPI dunia sendiri kan akhirnya di dalamnya pengurusnya dari berbagai macam negara kan gitu. Utusan kan mereka direkomendasikan dari banyak PPI negara. Nah, di situ kan kita bisa ngobrol tuh, bisa minimal bisa ngobrol, bisa bareng. Ngobrolnya sangat ini banget, akademisi banget ya. Teknologi di negara ada apa? Ya, kayak gitu lah contohnya. Misalkan kebijakan publiknya kan juga kita bisa saling ngobrol. Gimana sih di pendidikan di negara A dengan negara B, gimana sih misalkan kebijakan transportasi publik di negara A, negara B. Meskipun ya itu lewat Google juga bisa sekarang. Tapi kan kalau beda sama orang yang di sana kan beda. Pasti ada sisi-sisi yang beda yang bisa diceritain gitu. Nah, waktu itu kuliahnya di saya masih sekarang di Tianjin University di Tiongkok. Di sini sekarang bolos ya? Enggak lah. Tiongkok itu kan baru bisa kembali di akhir tahun kemarin. Itu pun masih selalu saya per kloter ya. Kloter 1, kloter 2 yang berangkat pada masih pada pakai baju Hazmat. Ya, APD, pakai APD gitu. Itu APD. APD, capek deh. Capek deh. Itu di tengah negara lain yang udah bebas. Oke. Ya itu kan karena kebijakannya negara orang ya. Jadi kita harus ikut. Dan informasinya di awal tahun ini Tiongkok udah mulai buka sih. Berarti ini masih online kuliahnya? Online saya. S3. Mulai kuliah di itu Tianjin? 2019 saya. 2019. S2. COVID. S3. Oh, S3. S2-nya di Bandung di ITB. S2 ITB. S1 di Telkom University. Tell you. I tell you. Jurusannya apa S1-nya? Teknik informatika ya. S2-nya? Studi pembangunan. S3-nya? Urban planning. Enggak. Studi pembangunan sama urban planning nyambung nggak? Kalau di ITB satu sekolah, fakultas. Kalau arsitektur, perencanaan bangunan kebijakan. Iya. Situ kan ada. Tapi S1 informatika. Informatika saya. Satu informatika. Ini urban planning. Urban planning S3. Sama kayak Kang Emil berarti ya? Kang Emil urban apa? Urban design. Urban design. Ya, urban design. Tata kota. Tata kota. Bahasa Indonesianya apa urban design? Tata kota bukan? Desain apa ya? Desain perkotaan tuh. Kalau urban planning? Perencanaan wilayah perkotaan. PWK. Keren nih. Ya. Kalau masjid planning wilayah kota. Wah, kalau Anda lebih suka transportasi publik dan tidak suka masjid, silakan saja. Gitu. Iya. Silakan saja. Berarti urban planning itu tata kota juga dong? Enggak? Iya, perencanaan wilayah kota, PWK. Tapi itu lebih ke teknis atau ke sosiologisnya? Macam-macam sih, luas, bisa apa aja. Kayak saya sebenarnya lebih ke sosialnya. Sosialnya dibanding teknisnya. Konteks penelitiannya ya. Saya lebih saya lebih ke misalnya kita bangun satu perumahan. Itu urban planning juga ada di situ. Oh ya, ada jelas. Teknisnya gimana lo cari drainasenya segala macam. Jelas. Nah, yang bagian lo apa ya? Di bagian saya urban planning. Misalkan maksudnya konteks penelitian saya gitu. Maksudnya nanti digunakan nih keilmuannya nih kalau misalnya membangun satu daerah kota gitu. Apanya yang diteliti atau dikasih? Banyak kayak misalkan tadi ya secara teknis. Ya. Misalkan tadi drainasenya, terus juga letak tempat parkir, ruang terbuka hijau, lalu juga konteks security juga masuk juga di situ. Jadi dari berbagai macam sisi. Kalau konteks soal sosialnya ya. Kayak misalkan sosialnya, kalau perumahan sih sebenarnya nggak banyak ya kalau perumahan, tapi ada aspek-aspek kayak misalkan tempat ibadah, terus juga jaraknya gitu ya. Itu kan juga masuk, terus juga kayak kemarin misalnya contoh yang Cipali ya.
Yang tol Cipali. Kan katanya tuh daerah pinggiran jadi banyak yang mati bisnisnya, UMKM banyak yang mati. Nah itu concern dari urban planning itu. Termasuk urban planning termasuk itu. Termasuk urban planning di situ. Oh, jadi menilai resiko juga kan kalau kita bikin. Ya, kalau kita bikin ini resikonya apa nih ya, gitu. Betul. Nah, itu urban planning yang masuk urban planning. Mengapa di Tianjin? Apa nama kampusnya? Ya, Tianjin University. Kalau Tianjin lah, kalau sebutnya ya Tianjin. Kalau baca Tianjin boleh lah. Iya. Kenapa di situ urban planning? Kalau saya sebenarnya pilihnya ya. Kalau saya pengennya Tiongkok dulu. Itu aja dulu. Oh, negaranya dulu? Saya pengennya pokoknya pengen kuliah di Tiongkok kira-kira gitu. Kenapa? Ya menarik ya, kayak Tiongkok kan jadi negara maju ya. Iya, orangnya banyak, terus udah digembar-gemborkan jadi negara maju. Semua made in China. Iya, seluruh dunia. Negara maju dari timur kan gitu. Nah, penasaran aja gimana sih sebenarnya. Kayak tinggal di sana gitu ya. Terus juga pengen jadi bagian orang yang belajar di sana lah. Itu aja. Berarti pilih negaranya dulu. Negaranya dulu kalau saya. Baru nyari jurusannya? Ya baru pilih ya yang mana lah kayak gitu. Tapi emang udah pengen ngarah ke ini, tata kota dan lain-lain. Udah pengen ngarahnya ke situ. Sebenarnya seneng di planner sih, seneng di jadi planning ya. Wedding planner. Wedding planner kan ada juga. Seneng di perencanaan. Oh iya. Oke. S2 makanya ya ambilnya itu. Meskipun perencanaan banyak ya, perencanaan keuangan apa Iya. Kalau Tianjin itu universitas negeri di kita nih atau swasta di sana? Di sana. Si Tianjin University itu. Negeri ya? Iya. Tapi kan waktu yang gua tur sama Panji, kan salah satunya ke Guangzhou waktu itu. Guangzhou. Yang ngurusnya kan PPI Guangzou. Ya. Itu salah satu PPI tersolid. Karena? Rapi aja ngerjainnya bang, bener-bener kayak IO begitu solid. Acara apa dulu? Stand up. Mau stand up. Jadi Panji keliling, saya ke bagian London, Guangzou, Brisbane, sama Guangzou terakhir. Oke. Brisbane di mana? Australia. Nah, ibu kota Australia Sydney apa Sydney? Sydney. Salah dong Canberra. Nah, kan saya ngalamin 3 negara tuh PPI semua kan, yang di mati TV gede. Mati ya. Nah, yang di PPI Guangzhou itu wah solid banget anak-anaknya. Sampai mereka bikin baju panitia bang untuk bikin acara Panji itu. Terus kayaknya emang udah biasa bikin event gitu. Nyewa tempatnya besar bagus. Dulu juga katanya bulan kapannya sebelumnya baru bikin event di situ. Ada konsumsi aktif lah gitu ya. Iya. Gitu. Tapi udah kesana belum? Ke Tianjin udah pernah? Udah. Kan 2019. Oh, sebelum ini ya, sebelum COVID. Pulang ke sini pas COVID? Pulang ke sini Januari 2020 belum. Oh, belum COVID udah pulang? Tapi udah ada berita-berita tapi masih. Oh iya, karena kan duluan di sana. Januari 2020 masih normal saya pulang tuh. Oh, pulang karena COVID atau pulang karena libur semester? Kan libur semester Januari sampai Februari kan. Ya, libur itu. Pas COVID. Iya. Memang nyocokin antara COVID. Apa karena tinggal di sini udah dikasih tahu? Iya. Ini akan ada COVID ya. Iya. Apa nama kotanya pertama COVID? Wuhan. Jauh nggak dari Tianjin? Jauh. Oh, jauh. Kalau Tianjin itu di apa? Di utara. Coba dong buka dong, langsung dong. Beijing. Peta Tianjin. Jaraknya 150 kilo dari Beijing kayak Indonesia, Jakarta, Bandung. Oh. Jadi aku udah nyobain kereta cepat ke Jakarta Bandung lah, ya kira 150 kilo sama. Di sana kereta cepatnya? Iya, kan Tapi kan sih belum jadi. Iya. Ya, Beijing ibaratnya jaraknya sama lah. Oke. Kayak Jakarta Bandung, Tianjin, Beijing tuh 150 kilo. Naik kereta cepat? Ya, berapa lama? Cuman setengah jam. Wih. Bangunnya? Oh enggak. Bangunnya lama juga kayak di sini. Bangunnya lama juga ya. Cuma kan namanya KCIC kan? Kereta cepat Indonesia Cina, tapi ke Bandung. Iya. Sekarang kan berubah ke kereta cepat Jakarta Bandung sekarang, KCJB diganti namanya. Karena orang kira kereta cepatnya ke Indonesia Cina. Iya. Orang juga saya mau ke Cina nih naik kereta. Nggak bisa orang Indonesia Cina namanya doang. Oh ini Tianjin nih, itu Beijing. Ya. Oh iya deket ya. Tenggara kan. Malah lebih deket daripada Jakarta Bandung kayaknya. Karena nempel gitu sama Beijing. Ya ini kalau di Jakarta, kalau di website Depok. Bang. Nggak, tapi berbatasan langsung kan? Iya. Jakarta Bandung kan nggak berbatasan langsung. Tapi kotanya gede soalnya Beijing. Tianjin, Baoding, Tangshan. Oh iya. Bahasanya apa di sana? Kuliahnya? Inggris. Saya kelas bahasa Inggris. Karena kalau S3 banyak yang S3 baru S3-nya baru di Tiongkok ya. Itu yang saya tahu teman-teman saya rata-rata banyaknya dapat bahasa Inggris. Tapi untuk sidang itu harus HSK 4.
Apa tuh? TOEFL Mandarinnya lah, levelnya harus level 4. Jadi tetap aja kita mau nggak mau tetap harus belajar bahasa Mandarin ya. Ada kuliah khususnya bahasa Cinanya? Ada itu? 1 tahun ya, ada mata kuliah itu. Cuman kan itu pasti nggak cukup ya, karena seminggu paling cuman 3 kalian gitu. Nah, tapi di luar itu ada kelas-kelas Mandarin yang kita bisa ikut gitu. Tinggal kita ikut aja gitu. Plus kalau tinggal di sana kan ya sehari-hari juga harus pakai bahasa Mandarin. Cuman karena lagi di sini aja. Nah, kalau di Tianjin ini bahasa lokalnya apa? Bukan bahasa bahkan Mandarin bahasa persatuannya ya. Kalau di Tianjin ini beda lagi. Sama kok, cuman beda logat aja kan. Kayak di mana di utara, di selatan kan ada beda. Kayak kita aja bahasa Indonesia. Iya. Ini beasiswa atau beasiswa? LPDP? Bukan, beasiswa pemerintah Tiongkok. Oh, emang dari sana? Beasiswa dari Tiongkoknya? CGS. Kok tahu dia? Ada pengumuman ya? Tahu apaan? Maksudnya kok tahu si Tiongkok kasih ini? Ada pengumumannya Cing di komplek diumumin ya? Assalamualaikum kepada yang ingin beasiswa Cina, ada lagi buka, lagi di rumah ada tuh. Itu di mana? Maksudnya kalau ada orang-orang yang pengen lihat karena kadang-kadang ada orang yang pengen dapat beasiswa cuma nggak tahu. Nyarinya. Taunya LPDP aja gitu. Ya, di kedutaan ada, website kedutaan Indonesia ada. Di kedutaan Tiongkok untuk Indonesia. Itu satu. Terus kedua, saya lihat kemarin juga KBRI Beijing baru bikin Instagram @dikbud_beijing tuh ada. Di PPI Tiongkok juga suka ada informasinya. Tapi kalau slot beasiswanya memang di dari kedutaan Tiongkok. Waktu itu ada juga lewat Kemendikbud. Jadi ibaratnya kalau saya baca kayak pemerintah Tiongkok nih ngeluarin anggaran buat beasiswa, tapi di drop satu lewat kedutaan, ada lewat Kemendikbud. Nah, yang saya Cing lewat lewat kedutaan. Lewat kedutaan. Iya, kedutaan. Ada di website kedutaan kok. Banyak nggak ini ya bukanya? Untuk sebelum Covid banyak. Sebelum Covid banyak. Berapa ya? Pokoknya banyak lah. Ada mungkin nyampe 500 sampai 1000-an. Banyak ya? Per tahun? Iya, banyak. Banyak juga sebenarnya. Tiongkok lagi buka banyak banget kok. Nah, setelah Covid itu mungkin agak ini kan berkurang ya. Dikurangi lah karena kan ini kan Covid ya. Iya. Lumayan banyak. Susah nggak waktu itu tesnya? Tesnya apa aja yang dites? Tesnya tuh administratif tuh kayak IELTS ya, IELTS atau TOEFL. Jadi Tiongkok tuh boleh pakai TOEFL, boleh pakai IELTS untuk ininya. Terus bagi yang sudah pernah HSK ya untuk dikumpulkan skor level HSK-nya. Tapi kalaupun enggak juga nggak masalah. Dulu belum pernah saya HSK itu? Pernah, saya dari nol banget. Nggak bahasa Mandarin? Nggak ada. Nggak ada. Terus ya standar, yang lainnya standar kayak rencana studi, rencana penelitian, tes, kurikulum vitae, nggak ada tes. Jadi cuma administrasi aja jadinya. Yang Kemendikbud administrasi, yang Kemendikbud ada wawancara by phone teman saya tuh, setahu saya sempat cerita. Jadi nggak ada tesnya? Nggak ada. Jadi memang seleksi administrasi aja. Atau karena S3 kali ya? Ya mungkin dia bisa lihat dari track record S1 S2-nya dilihat di situ kali ya. Iya. Berarti dari situ udah milih tuh urban planning dari. Dan inti kan ada aplikasi yang diisi tuh di website CSC, Chinese Scholarship Council. Itu jadi nanti aplikasinya semua ngisi di website itu, satu pintu semua di situ. Nanti kan ada pilihan-pilihan tuh, ada bisa diklik, terus mau jurusannya apa, adanya kampus apa ya, ada mode-mode kelihatan lah di situ. Nanti dari situ kalau kita pengen ngecek ya tinggal kita buka Google kampus ini bagus nggak ya gitu. Tinggal pilih. Nanti aplikasi itu di print, disertain, dikumpulin gitu aja. Oh jadi dari awal tuh udah langsung milih ya kampus ini, jurusan ini, rencana penelitiannya ini. 3 pilihan ya. 3 pilihan kampus. Pilihan kampus. Waktu itu pilih apa aja? Si Tianjin ini pilihan ke? Tianjin saya pilihan kedua. Ya. Pertamanya apa? Zhejiang University ya. Jurusannya? Urban Development Management. Mirip-mirip juga ya. Mirip-mirip. Yang ketiganya? Saya lupa tiganya milih apa ya. Jurusannya sama juga tapi mirip-mirip juga? Sama. Iya. Nanti yang pilihin mana yang pas. Iya. Mungkin dengan rencana penelitiannya apa kali yang pas, yang mana kampusnya. Berapa lama tuh dari daftar-daftar itu semua sampai akhirnya keterima? Cepet kok. Kita biasanya buka itu besok pemerintah Tiongkok itu pokoknya pantengin dari bulan Desember sampai Februari.
Kan karena biasanya munculnya beda nggak selalu sama setiap tahun kan. Pantengin aja di situ. Kayak sekarang nih udah mulai tuh di saya kemarin semalam lihat di Instagramnya atas pendidikan udah mulai buka lagi gitu pengumuman gitu. Kesempatan tuh yang dari situ studi. Waktu itu diumumin keterima itu Juli. Agustus akhir harus udah berangkat. Oh cepet ya? Cepet. Juli Agustus udah mau berangkat. Makanya waktu itu pilihannya mau ambil kursus Mandarin dulu tuh 50-50 kan. Saya keterima nggak gitu kan? Oh iya. Iya gitu. Nah kalaupun mau ambil setelah lu keterima, udah mepet. Iya udah mepet. Cuma berapa kali pertemuan doang. Iya benar. Oh, gitu. Akhirnya nggak jadi les? Enggak lah, udah langsung berangkat. Ya, berangkat aja lah. Langsung aja belajar di sana ya. Oh. Itu yang di cover biaya apa? Hidup juga di cover? Biaya hidup di cover setiap bulan itu kalau S1 S2 tuh 3.000 RMB ya. Iya. Kalau S2 RMB apa nggak ada yang hard rock? Bukan. Yuan. Dangdut. Yuan. Kan yang S3 3.500. Terus tapi tempat tinggal dikasih. Jadi dikasih, tempat tinggal dikasih, nggak perlu nyari lagi. Kalau mau di luar itu dikasih uangnya. Oh gitu. Ya, tapi kalau dikasih uangnya setahu, kalau di kampusku ya aku nggak tahu yang lain, cari yang dekat-dekat situ nggak masuk sih harganya, harus agak jauhan. Oh karena mahal-mahal. Jadi kemarin tinggal di asrama aja lah. Oh jadi kemarin di asrama. Biar nggak keluar uang lagi kan? Nggak di dalam kan, asrama di kampus juga jadi enak juga gitu. Sama yang uang bulanannya bisa cover hidup di sana? Cukup sih menurutku. Tergantung gaya hidup. Gaya hidup sih. Iya. Biaya hidup sih pasti ke cover. Cuman gaya hidup. Iya. Apa ininya? Culture shocknya awal-awal? Apa ya? Bahasa ya di luar bahasa lah. Oke. Apa? Makanan? Apa ya? Makanan menurutku ya agak beda ya, agak sedikit hambar sih menurutku. Oh iya. Ya rasanya gitu. Karena di sini Chinese food kan enak ya. Ini Chinese food bumbu asli. Indonesia kali. Iya di sini udah Indonesia. Bumbunya bumbu Indonesia. Iya. Udah disesuaikan kalau di sini. Di sana hambar cenderungnya. Kalau aku ngerasanya agak sedikit hambar, nggak tahu temen-temenku yang ngerasa agak sedikit hambar. Apalagi lidah Bandung, kan pedes, banyakan Bandung kan. Semua di cabai-cabai. Bandung pedes. Pedes lah bang, Bandung bang. Sunda bukan Padang yang pedes. Sunda pedes juga bang. Kalau lihat ibu-ibu kalau ngebakso, wah cabenya banyak bener. Oh iya. Iya. Berarti, emang Indonesia mah rata-rata pedes sih semua. Karena karetnya 2 semua. Iya. Hambar terasanya. Hambar sih ngerasanya. Terus apalagi ya? Apa solusinya bawa cabai kemana-mana seperti Pak Abdel kalau keluar negeri? Enggak. Bawa cabai. Selalu bawa sambal. Saus sambal. Siap cing. Iya. Di sana Indonesianya banyak nggak? Banyak. Di kampus itu banyak? Di kampus itu? Banyak. Jadi teman nggak terlalu susah lah ya nyarinya awal-awal ya? Nggak terlalu susah. Yang sesama Indonesia? Ya dari mulai datang. Nah ini PPI juga kan juga itu. Jadi setiap PPI itu pasti setiap tahunnya ada wajib. Militer? Bukan wajib militer. Itu wajib. Dia ngebantu lah teman-teman yang yang baru datang. Nah itu ngebantu banget sih menurut. Langsung ketemu PPI sana? Iya dari bandara udah jemput. Oh udah jemput? Udah jemput. Pakai ini pelang nama Ahyar? Gini aja. Enggak ya? PPI aja PPI. Oh PPI. Kami PPI. Oh langsung jemput? Udah jemput. Berangkat rame-rame nggak dari sini? Yang sesama beasiswa? Oh sendirian? Tapi ada juga sih kayak teman-teman yang mungkin udah saling tahu ya. Rame-rame. Biasanya sendiri. Waktu yang batch-nya Mas Ahyar berapa orang tuh yang ke Tianjin? Waduh berapa ya? Banyak sih. Tapi nggak banyak sampai berapa. Ratusan gitu nggak? Enggak ratusan, puluhan. Puluhan? Oh lumayan banyak ya? Oh jadi dari datang ke bandara udah dijemput? Udah jemput, terus regis masuk asrama juga diarahin gitu ya ini? Iya, karena bagi kita khususnya yang negara yang bahasanya itu sehari-harinya bahasa kayak Tiongkok kan bahasa Mandarin, itu ngebantu banget teman-teman PPI. Iya. Yang lain juga pasti sih apalagi di teman-teman yang pakai bahasa Inggris tuh ngebantu banget juga. Bantuin datang ke asrama terus registrasi ulang kan kayak gitu-gitu kan untuk awal-awal kan masih bingung. Butuh, belum lagi SIM card kita biasanya pakai mode roaming internasional dulu berapa bulan kan sebulan lah gitu untuk biar nggak repot baru cari-cari nomor kayak gitu-gitu ngebantu banget PPI itu. Iya, itu salah satu fungsinya lah ya PPI di luar. Tuh. Oh, jadi nggak merasa sendirian gitu orang Indonesia yang baru. Tapi kalau di luar negeri memang lebih guyup ya sesama Indonesia ya. Iya. Sorry, mati. Ini yang kecil. Yang kecilnya. Memang dia kayak kalau kita keluar negeri ketemu orang Indonesia jadi kayaknya lebih. Iya. Indonesia juga. Oh, mau cabut ah. Enggak dong. Ngobrol dong. Iya. Itu.
Tapi memang lebih guyup di sana jadinya. Oh iya pasti, kita kan di tanah rantau ya. Iya. Terus jadi minoritas gitu. Iya. Gimana ngerasa jadi minoritas untuk waktu yang cukup lama ya? Minoritasnya minoritas Indonesia ya. Iya. Kalau itu ngerasanya ya apa ya? Ya kita harus lebih jadinya kita jadi ngerasa kita harus ternyata kayak gini loh rasanya. Berarti kita harus benar-benar ngehargain orang lah. Bisa berempati lah ya. Berempati jadi tahu rasanya gitu. Jadi minoritas gimana. Benar, jadi ngerasa gitu. Tianjin ini termasuk kota apa? Kota besar apa kota besar dia termasuk apa ya? Municipalities tuh jadi dia nggak di bawah provinsi. Jadi dia langsung Tianjin itu langsung kayak provinsi gitu. Oh, ya Tianjin berdiri sendiri betul, gitu ya. Betul, dia termasuk itu setahu saya. Terus memang terkenalnya itu bandara. Ada foto bukan bandara, pelabuhan. Ada foto bapak-bapak. Iya. Kok ada foto bapak-bapak? Mungkin dia penyalur Tianxi kan ada susu. Oh, Tianxi ada itu MLM. Iya. Oh. Itu Tianjin tuh. Ini. Iya, betul. Oh, emang kota besar aja ya? Oh, modern ya dia ininya ya. Kota modern ya, metropolitan lah gitu ya. Betul. Termasuk metropolitan di itu. Kampusnya di kota, di tengah kotanya. Tengah kota. Ada 2 kampus, satu ada yang di agak jauh, agak di pinggir. Tapi saya yang di tengah kota. Oh, si Tianjin University ini kebagi 2 lokasinya. Ya, ininya ya apa jurusan apa ya, tergantung jurusannya. Kampusnya modern ya. Bagus ya. Oh iya, Tianjin ini ya. Ini iklimnya kayak apa sih di sana? Cuacanya dingin, panas? 4 musim. 4 musim. Jadi ada salju. Ada salju. Oh, udah ngerasain semua di sana? Waktu itu pas salju itu ngerasa dapatnya musim dingin. Masuk musim dingin itu sampai -12 gitulah. Nah, cuman saljunya belum turun. Pas di bandara tuh mau pulang ke Indonesia, salju dari bandara tapi ngeliat di kaca, salju orang pada. Aduh, saya bilang udah mau balik udah. Iya, nggak ngerasain saljunya. Salju Tiongkok. Salju Tiongkok. Iya. -12 kalau lagi dingin-dingin. -12. Kalau lagi panas-panasnya? Waktu itu saya datang Agustus panas, tapi nggak terlalu. Bukan yang sampai 40 derajat gitu. Nggak belum. Nah, ini mau balik lagi kapan? Ini sebenarnya udah dapat surat dari kampus tuh Februari ke sana. Cuman di belakang itu ada tulisan kalau yang S2 S3 tanya ke profesor masing-masing. Karena kan emang gitu. Apalagi S3 kan profesor kan berkuasa penuh ya. Tergantung kebijakan profesor jadi. Tapi saya belum hubungi profesor sih. Rencana nanti malam atau besok lah. Coba saya tanya. Kita hubungin langsung aja sekarang ya. Profesor. Prof Mahfud. Berapa Prof Mahfud ya? Harusnya kalau tidak ada si COVID segala macam itu S3 berapa tahun sih? Sama kelarnya aja kok 4 tahun. 4 tahunan ya? 4 tahun. S3 4 tahun ya? S3 kan lama, Bang. Bukan 2 tahun. 2 tahun S2. S3 mah lama, ada yang bisa sampai 6 tahun karena penelitiannya. Ya. Nggak jadi deh. Mau S3? Enggak lah, S2 aja. S2 aja belum. S2 aja pilek. Wah. Aduh, biasa Bang. Aduh. 4 tahun ya. Berarti ini udah tahun ke 2019 ya? Tahun keempat. Tahun keempat. Tapi lagi-lagi tergantung profesornya. Enggak, kalau itu harus 4 tahun. Tapi gini, kalau CGS itu, Base Pemerintah Tiongkok itu ada tambahan setahun. Tapi nggak disertakan di situ. Tapi itu terkonfirmasi ada. Oh, masih akan dibiayai kalau lebih setahun. Okay. Jadi misalkan dapat CGS nih, besok CGS S2 dapatnya 2 tahun. Nah, sebenarnya 3 tahun. Kayak gitu. Uangnya disiapin buat 3 tahun lah gitu ada. Gitu. Yang molor setahun lah gitu ya. Iya. Profesornya orang sana, orang Tiongkok? Orang sana kalau saya. Oh iya. Ada juga yang kan dosen bisa orang mana aja. Iya, benar. Ketawa dia. Ada profesor yang dari luar negeri. Ada bule-bule ada dong. Ada yang dapat profesor orang Italia. Tuh, ya. Dion. Gak ngerti dia. Gak ngerti profesor. Google aja pasti nggak ngerti. Iya. Masa kan dosen juga macam-macam, ada orang bule. Dulu dosen gue di kampus ada orang Australia. Nggak ngerti. Nggak ngerti loh, Man. Itu bro profesor, katanya S2-nya doktornya juga Doktor Strange katanya. Sorry dikit dong masuk. Jadi selama ini udah pernah kerja belum? Kerja, saya dosen. Oh dosen di 2020 saya dosen punya. Habis S2 berarti ya? Enggak, pas lagi kuliah Tiongkok pas pulang. Oh? Ya, saya dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. NU. Online juga tapi? NU Cirebon. Sebenarnya belum ngajar, karena kata siapa? Pelayasan ngajar nanti aja setelah lulus gitu.
Oh, tapi status dosen? Dosen, ya. Tapi belum ngajar? Belum ngajar. Oh gitu. Dosen. Dosennya apa? Jurusan apa? Jurusan ekonomi. Nggak nyambung lagi. Di sana nggak ada urban planning, Bang. Iya, tapi kenapa jadi ekonomi? Yang ada urban planning. Kan bisa informatika tadi S1-nya kan informatika. Janganlah. Saya kalau informatika kan ya. Ekonomi berarti apa dong? Tentang apanya? Kita kan di studi pembangunan waktu itu ada mata kuliah ekonominya. Oh, sekarang hitung-hitung juga nih. Iya. Ada juga. Oh. Iya. Chengyu pilihan dosen UNU Cirebon Ahyar Al-Rasyid Inian Sugu. Ini gimana sih? Gue bahasa Bainian Suren dia nggak ada ain. Ini artinya Chengyu. Ini yuk Ceng. Gitu. Kita pilih yuk. Coba ke bawah beritanya apa? Jangan ngasal-ngasal ini. Oh, memang bahasa ini. Berencana. Inian Sugu. Sosokan. Tanamlah pohon. Didiklah manusia. Oh. Oke, Chengyu pilihan. Mulai kapan nih jadi ini? Apa? Jadi dosen? 2020. Oh, udah jadi dosen. Sebelum itu belum pernah kerja? Kuliah aja? Langsung dari S1 langsung ke S2? Langsung. Saya langsung. S1 berarti tahun berapa? S1 2009. 2009. Lulus 2015. 6 tahun tadi, 2015. Habis itu S2? Oh, itu berhenti setahun dulu 2016. S2-nya 2016? 2016, ya. Oh, oke. S2 2 tahun? Ya. Sampai 2018? 19. Oh iya, berhenti setahun kan nggak lama ya? Iya. Maksudnya cuma selang, nggak 12 bulan juga kan? Iya. Nah, langsung S3. Oh, iya. Itu langsung S3. Kuat ya orangnya, ini ya. Sekolah terus ya? Sekolah ya? Emang seneng sekolah apa gimana sih? Ya seneng lah. Ya, kalau nggak seneng nggak mungkin sampai S3 ya? Bener, seneng lah. Iya, belajar gitu ya. Ada orang. Lo seneng nggak sih? Enggak juga gue. Kenapa ya? Kenapa ya orang ada yang nggak seneng? Nah, sama kayak orang yang seneng sekolah ngeliat kita, kenapa ada orang nggak seneng sekolah ya? Ponakan gue juga ada yang hobinya belajar. Sama gue juga punya teman yang hobi belajar aja ya. Hobi kok belajar? Enggak, sebenarnya semua orang belajar, Bang. Tapi beda-beda. Kalau itu belajarnya di kelas, ada institusinya. Mungkin kita belajarnya hal lain. Iya, kayak ada orang yang ngeliat buku. Wah, ada buku ini nih. Antusias gitu. Beda-beda kesenangan tiap orang. Beda-beda, ya. Iya. Di keluarga emang keluarga apa sih istilah akademisi? Oh bukan, bapak saya pensiunan Telkom, ibu rumah tangga. Cuman memang makanya kuliah di Telkom juga ya? Enggak juga sih. Oh ya. Juga kalau itu karena saya anak tunggal. Oh anak tunggal. Anak tunggal S3 lagi SMA waktu itu milih boarding school di asrama di Bandung. Sukabumi saya di Insan Cendekia Al Kausar boarding school situ. Iya. Waktu itu tuh ya keluarga tuh sebenarnya ibu pengen di Bandung, cuman bapak pengen di AC asrama. Akhirnya tapi karena perdebatan itu kembaliin ke saya. Akhirnya waktu itu saya keterima SMA 3. SMA 3 Bandung? Terima. Jadi si mapnya itu, map daftar ulangnya, Ahyar Al-Rasyid itu saya figurain di rumah. Ngeri. Ya tapi nggak diambil, milih ke sana lah. Karena pertimbangannya waktu itu karena anak tunggal, jadi mikirnya kalau di Bandung kan gitu-gitu aja ya. Oh, akhirnya ya udahlah kita belajar untuk jauh Sukabumi. Nah, cuman syarat dari waktu selesai itu orang tua ngomong kalau bisa ya minta sih supaya daftar kuliahnya itu di Bandung aja. Di Bandung. Ya karena dulu kan mungkin ngelihat dulu sempet galau ya karena daftar di boarding school, masukin name SMA 3, keterima dua-duanya, jadi galau, bingung, milih ke sana. Mungkin orang tua takutnya gitu, saya di Bandung itu misalnya nggak keterima, emang nggak terima sih waktu itu ITB kita nggak masuk S1 kan. Nah terus misalnya saya daftar, sebenarnya saya PMDK di Undip waktu itu undangan. PMDK pun juga nggak dibolehin diterusin, nggak boleh apply lah. Iya. Sama orang tua? Sama orang tua, karena takutnya sininya ITB-nya nggak masuk, pengennya kan teknik. Iya. Di Undipnya masuk, tuh kan pasti milih ke sana jauh lagi. Gitu. PMDK-nya apa jurusannya? Apa ya waktu itu saya lupa. Teknik juga? Teknik. Iya, emang teknik. Akhirnya dari situ ya kita berbakti sama orang tua, ikut lah. Di Bandung? Kita di Bandung. Undip apa kepanjangannya Bang? Universitas di Pajajaran. Atau di Pondok Labu itu? Di Pajajaran. Oh, di Pajajaran. Kalau Unpad baru Universitas Pangeran Diponegoro. Oh, Unpad itu ya? Unpad, ya. Kalau Unpar Universitas Parbanas. Perbanas. Oh, akhirnya ke Telkom biar tetap di Bandung. Walaupun di Dayakolot ya. Iya, Kabupaten Bandung itu. Iya, kabupaten kan masuknya. Kenapa sih Dayakolot itu kenapa? Nggak apa-apa. Karena sering banjir, gitu. sering banjir.
Dan masuknya kabupaten kan sebenarnya. Kabupaten. Kan perbatasannya itu si jalan layang tol itu yang kalau Buah Batu lurus tuh kan ada jalan layang tol. Nah, itu kan ininya batas kota sama. Yang lewat kolong ya kan jalan itu. Itu ke Teliu. Tuh. Enggak, maksudnya begitu, walaupun Dayakolot ya. Dayakolot gitu. Kabupaten. Seakan-akan kenapa gitu ya? Kabupaten. Bukan Bandung. Bukan kota Bandung. Iya dong sebenarnya secara resminya, secara resmi kabupaten. Administratif dia ada di bawah tuh, kabupaten. Ada tuh, Dayakolot tuh, kecamatan ini, tuh Universitas Telkom. Beda lagi Bandung Barat, beda lagi. Di Kabupaten Bandung, iya. Tuh kan Telkom Universitas tuh lah tuh. Dikit lagi kan di Bandung. Pas banget ya di perbatasan ya. Iya. Kalau Cimahi udah jelas Cimahi. Kabupaten. Kota Cimahi. Ada wali kota Cimahi dia? Ada wali kota. Emang udah namanya udah Cimahi, udah bukan Bandung memang. Oh. Maksudnya pengen pasti kalau di mana Bandungnya Cimahi. Iya, orang suka gitu. Iya. Kayak tinggalnya di mana? Di Jakarta, di mana? Depok. Kalau Cimahi udah beda kota. Udah. Dayakolot tuh Balendah ya, deket ya? Balendah benar. Iya kan Dayakolot Balendah. Habis Dayakolot tuh Balendah. Gerlong sana. Yang di Setiabudi Utara. Itu Bandung. Itu kota Bandung. Betul. Iya. Walaupun kalau diterusin lagi ke Polban tuh udah Cimahi ya masuknya. Ya, ada yang ada dari sana ada Cimahi kan ya? Benar, betul. Iya. Ujung Berung Bandung. Masih Bandung, walaupun agak jauh. Masih Bandung. Walaupun ujung. Berung. Kok nggak Ujung Bandung namanya? Itu ujung kulon juga bukan ujung Jawa namanya. Ujung Banten. Iya. Tinggal di daerah apa tadi? Gatsu ya? Gatot Subroto, betul. Gatsu berarti deket apa ya? TSM. Ya. TSM. Trans Studio, betul. Trans Studio Mall. Ini dulu apa namanya dulu? Bandung Super Mall. Ya, betul. BSM kan ya? Bener. BSM benar. BSM jadi TSM. Kuliah di Telkom, jurusan informatika. Ya, kalau keluarga sebenarnya kakek kan punya pesantren di rumah saya itu. Jadi di Gatsu itu di Bandung. Di Gatsu. Jadi kan kenapa kan pakai profil picture sama almarhum Gus Dur kan. Ya. Itu di rumah saya yang sekarang. Kan saya masih tinggal sama orang tua kan. Bukan masih akan tinggal selalu sama orang tua karena kan dulu syarat menikah tuh ya nggak boleh keluar dari rumah. Tapi sekarang udah menikah? Udah menikah saya. Jadi anak istri ya di rumah. Nggak ikut ke Cina? Di rumah. Waktu itu istri masih S1. Belum selesai S1-nya di UPI. Oh di Bandung? Ya. Oh jadi nggak diajak ke Cina? Enggak. Sekarang istri udah 2. Masih S1? Bukan masih 1. Masih S1, ada S-nya. Ini bahaya loh kalau dipotong deh. Masih S1 di UPI. Bukan masih S1. UPI Setiabudi. UPI Setiabudi tuh, UPI deket Gerlong tuh. Ya Gerkalong. UPI deket sama Gerlong, nempel tuh UPI sama Gerlong. Iya. Itu jadi pesantren sekarang almarhum kakek udah nggak ada, sekarang ayah yang urus itu. Pesantrennya di Gatsu? Iya di situ, di rumah cuman 400 meter lah. Oh itu, gitu. Pesantren itu. Iya. Boarding school juga dong pesantrennya? Kalau itu banyaknya santri kalong ya, yang ngaji malam aja banyaknya. Yang ngobong. Iya santri kalong tuh kan ngaji malam. Malam kan kalong kan malam beraktivitasnya. Ya. Oh makanya geger kalong itu. Gegernya hanya di malam hari. Nggak tahu saya. Itu geger kalong. Saya bukan ahli Bandung. Kita tanya ke wali kota Bandung. Kan geger kalong kan? Iya DT benar. DT kan ya. DT. Agim kan? Agim. Iya, benar Gerlong. Iya, karena gua siaran juga dulu di situ. Di mana? Oh sempet di MK. Di MK TV. MK. Bukan. Ardan. Pokoknya si Agim itu punya radio. MKFM. MKFM? Iya mungkin MKFM. Karena punya MKTV dulu kan, ada MKTV. Siaran tapi seminggu sekali. Oh. Perwakilan narkoba. Cing, tapi yang Mama Dede masih nggak? Mama Dede masih ada, tapi dia udah nggak mau gue. Dia udah nggak mau gue udah. Sama sekarang sama Temon. Iya, Mama Temon. Mama dan Temon. Sama Irfan Hakim ya. Oh dulu istrinya S1 jadi nggak ikut ke Cina. Jadi belum sempat ikut nih anak istri? Belum sempat ikut. Nanti Februari akan ikut? Pengennya kita diajak ya? Diajak lah. Tapi ninggalin orang tua dong, padahal... Enggak kan tinggal sedikit lagi. Iya. Kan tinggal sedikit lagi. Kalau kayak gitu boleh nggak sih beasiswa bawa keluarga boleh ya? Boleh, asalkan cukup aja. Yang ditanggung? Cuman itu aja sendiri. Oh jadi kita ya, intinya sendiri aja ya, hitung-hitungan sendiri kalau mau ngajak. Bener. Oh oke. Karena S1 udah beres sekarang istri. Istri udah selesai, lagi S2 sekarang. Lagi S2 di UPI juga. Di UPI. Ya, gak bisa akademisi emang. Gak bisa diajak. Gak bisa diajak dong. Ya online. Ajak lah.
kan masa nggak pernah ikut. Iya, biar lihat di Tianjin University masa nggak diajak. Ya, anaknya juga lagi S1. Istri tesis udah mau masuk tesis, jadi bisa sebenarnya. Oh, ya kan lebih santai lah ya. Ya bimbingan mungkin sekarang udah. Jurusannya sama juga lagi? Bukan, pendidikan kewarganegaraan. PKN. Pendidikan kewarganegaraan UPI, cagur, calon guru kan. Iya. Ya. Kan UPI kan dulu katanya plesetarian universitas, padahal IKIP ya. Karena dulu IKIP Bandung namanya. IKIP aja adalah Institut Keguruan Ilmu Perguruan. Tapi aslinya apa, Bang? Institut Keguruan Ilmu Pendidikan. Oh, aslinya itu. Institut Keguruan Ilmu Perguruan. Nah, dulu gua awal-awal kuliah waktu 1 tahun pertama di Bandung tinggalnya di UPI. Jadi dulu di UPI masih ada rumah di dalamnya. Ada komplek perumahan di dalam komplek UPI. Oh, saudara abang ini apa? Di UPI. Enggak. Kos maksudnya. Rumah keluarga udah lama, rumah kakek dulu. Jadi tante di situ lu. Sekarang udah nggak boleh ada rumah di UPI. Ya kok bisa punya di situ kakek lu? Kakek lu kan polisi. Tapi nggak cuma satu, ada beberapa ini rumah. Pernah ngajar juga kalau nggak salah. Pernah ngajar kalau nggak salah. Cuma satu. Kakek gua nggak cuma satu. Rumahnya di situ. Satu. Yang maksudnya ada orang lain maksudnya, Cing. Yang lain selain kakeknya dia yang tinggal di situ. Oh iya, nggak cuma satu rumah, ada beberapa rumah, banyak tadinya Bang rumah. Habis itu kan UPI kan besar-besaran renov tuh. Ya kan sempat besar-besaran renov. Nah, habis itu nggak boleh ada rumah. Akhirnya jadiin kos-kosan sekarang. Ya. Dan dibatasin pagar, tadinya nggak ada pagarnya. Antara kampus dan rumah tuh nempel. Oh gitu ya. Paham. Apa? Baju kenapa? Oh, kancingnya kebuka. Baju jadi, bagus deh ini. Dari siapa? Dari apa? Intias. Kirim lagi lah. Dulu dekat, jadi dari situ ke Ledeng, bisa jalan kaki ke stasiun Ledeng. Stasiun Terminal Ledeng, naik angkot ke Unpar dulu. Sebelum ngekos. Sekarang udah enggak. Sekarang kan udah di sini, di OHI. Di OHI. Oke, ini dari S1, S2, S3. Begitu kelar S3 mau ngapain? S4. Enggak ada. Profesor. Apa ya? Paling ya kita lanjut di dosen tadi. Dosen. Itu kan apa ya, pengabdian lah ya. Kalau di situ, kalau dari ininya kemungkinan di sektor swasta aja lah. Kalau beasiswa Cina gitu ada syarat nggak? Misalnya lulus harus kerja di Cina dulu atau gimana? Enggak. Oh nggak ada? Jadi mereka nggak ada, terserah aja nggak ada. Hanya memberi harap kembali? Wes, bagai sang surya. Menyinari dunia. Iya. Jadi apa dong? Nggak ada? Nggak ada. Jadi udah lulus boleh tinggalin aja lah. Lupakan negara Cina pun. Kedermawanannya Tiongkok. Wih, itulah negara Tiongkok. Tapi dipasangin chip. Dengar nggak tadi? Apa? Rahman. Apa kan? Tadi kan itulah kedermawan Tiongkok kata dia. Setelah mengeruk di kita. Ngeruk apa coba kalau boleh tahu? Dia tetap ngumpet lagi, kita lihat gini kan tetap nggak kelihatan. Iya. Tapi tinggal di Cina berasa penuh nggak orangnya? Kan dia ada 1,3 M, enggak ya? Enggak sama. Karena negaranya gede juga kali ya? Iya, negaranya besar juga gitu, jadi biasa aja sebenarnya. Biasa aja ya? Biasa aja. Teman-teman yang orang Cinanya banyak? Banyak lah ya? Banyak. Paling banyak tuh mahasiswa internasional. Nah, baru mau nanya. Dari Afrika. Dari mana? Oh, Afrika paling banyak dari Afrika. Negaranya apa? Macem-macem, mau Ghana, Zimbabwe, Zambia, Sierra Leone semua ada. Di jurusan itu atau di kampus itu? Di kampus, dan di kampus lain banyak. Nah, sebenarnya saya terus mereka bagus-bagus bahasa Mandarinnya kan. Terus saya sempat search kenapa alasannya? Penelitian saya sempat kayaknya ada tulisan saya satu di aseng.id kalau nggak salah. Aseng lagi namanya. Ya. Antek aseng. Aseng.id tulisan saya, kalau China berbuat baik sama Afrika apa salahnya? Kalau entah di Aseng, entah di Detik apa di Sindo saya lupa. Oke, jadi apa ininya? Kesimpulannya kenapa banyak orang Afrika ke Cina sekolah? Memang dari tahun 2012, kalau saya nggak salah, coba di Google, kalau Cina berbuat baik sama Afrika apa salahnya? China berbuat baik. Itu beasiswa untuk Afrika itu meningkat 800%. Beasiswa dari Cinanya? Iya, bahkan entah paling banyak pertama atau kedua, saya lupa. Apa namanya? Nggak ada ya. Entah paling banyak pertama atau kedua itu orang Afrika yang kuliah di Tiongkok ketimbang di negara koloninya. Kayak misal Perancis. Iya. Kenapa Cina mau ngasih begitu banyak ternyata? Karena memang mereka ini kan kebanyakan duit.
Iya, mereka pengen menyekolahkan semua orang-orang aja. Jadi yang China lakukan sekarang itu sedang gencar-gencarnya untuk memberikan banyak beasiswa ke berbagai negara. Karena ada negara Afrika mana gitu yang bahkan dibangunnya sama Cina. Gedung-gedung pemerintahannya. Walaupun katanya agak bahaya juga karena dia tahu negara lain kan. Dia kayak memasuki, udah mulai ke situ Cina arahnya. Nggak disebar orang Cinanya yang merantau. Iya, tapi teknologinya disebar sama dia. Luar biasa Cina di situ sih. Pasti ada ikatan batin lah kalau orang yang habis kerja di Cina, kuliah di Cina, dia balik ke negaranya satu saat dia jadi pengambil keputusan, pasti akan menguntungkan Cina. Ada lah gitu kali ya. Dan nggak cuma Tiongkok, saya pikir semua negara sama. Iya, pasti gitu. Iya, pasti dia punya minimal kan dia pernah hidup di sana. Tapi tinggal di Tianjin terasa ini nggak betah nggak atau kerasa nggak cocok atau sejauh ini betah aja, enak-enak aja. Enak-enak aja. Apa nilai plusnya apa? Aman ya. Memang CCTV banyak banget di sana. Oh gitu. Saya pernah ketinggalan handphone di lapangan. Di lapangan? Iya, saya lagi waktu itu lagi olahraga atau apa? Lupa. Handphone ditaruh lupa. Udah malam. Waktu itu baru keinget pas malam. Terus? Besoknya saya kesana masih ada. Disimpan sama security? Kantor polisi terdekat. Karena memang sana CCTV banyak banget ya. Di Tianjin khususnya atau di Cina keseluruhan? Tiongkok kan dikenal tuh, Tiongkok tuh apa sih, negara sejuta CCTV atau apa. Jadi emang aman. Karena katanya CCTV itu T-nya Tiongkok. CCTV T-nya tuh Tiongkok. Bahkan T-nya itu Tianjin. Jadi Tianjin sama Tiongkok, Bang. Jangan rebutan gitu, Bang. Tianjin. Tuh kan kota-kota di China di bawah pengawasan CCTV. Terpantau memiliki 6,29 juta CCTV. Banyak banget. Sebanyak warga Jakarta kurang lebih lah. Iya. Oh, sebanyak itu ya? Banyak. Aman jadi. Kalau di sana kemana-mana naik apa? Transportasi umumnya? Oh, transportasi umum. Jadi di sana itu udah pakai transportasi publik udah saling terkoneksi udah pasti ya. Subway gitu. Kereta bawah tanah, bis, terus kereta cepat, ada kereta biasa, kereta cepat, kereta lambat kan. Kayak komuter lain lah. Komuter lain biasa. Nah, terus tapi yang paling kita banyak pakai itu sepeda. Nah, pakai sepedanya juga. Jadi gini, di sana itu kan udah cashless ya, udah nggak bawa ini. Nah, sepeda juga kita cuman scan WeChat sama Alipay atau Mobike atau apapun, kan warna-warni ya. Kalau biru itu Mobike. Oh, yang sepeda umum gitu ya? Alipay, sorry. Ya, yang merah itu Mobike, yang biru Alipay gitu, hijau WeChat gitu. Kita tinggal nge-scan si barcode-nya, kuncinya kebuka, truk, kita pakai bebas, terserah mau ngapain, mau di mana. Nggak ada durasinya? Nggak ada durasi. Dan nggak usah ditaruh di tempat penyimpanan sepeda, datang, kunci lagi, geletakin aja. Jadi berhamburan sepeda tuh. Dan itu enaknya, kalau harus naruh ke tempatnya, males. Nggak ada, di sana tuh nggak ada tempat transit untuk sekedar ada kumpulan sepeda, tapi di gang, di pasar kita banyak. Tinggal aja. Tinggal aja. Itu bisa kita pakai lagi, kita scan lagi. Itu. Bayar 3.000 perak doang kalau dirupiahin. Jadi 3.000 per bebas, nggak ada. Perkunci lagi nanti. Perkunci lagi. Iya, tapi nggak ada durasinya. Nggak ada. Kirain 3.000 sejam atau 2 jam. Enggak ada. Lucu juga ya. Iya, terus tinggal aja. Di semua negara Tiongkok kayak gitu. Saya pernah ke Beijing juga kayak gitu. Ada sepeda banyak letak ya, tinggal gitu aja. Keren. Oh iya sih. Berarti udaranya enak naik sepeda, nggak keringetan? Iya, keringetan dong pasti, Cing. Apalagi yang waktu saya awal-awal ya. Apalagi kalau musim panas juga. Tapi kontur jalannya gimana? Saya mulus. Lurus apa naik turun kayak di Bandung gitu? Enggak lurus. Paling makanya paling pakai sepeda tuh paling enak kali ya kemana-mana. Karena bisa itu ditinggal, jadi nggak perlu ribet-ribet buat sepeda. Kalau mau pulangnya capek naik subway bisa ditinggal aja. Yang kita males kan gunakan atau simpan lagi di tempatnya. Kalau di London kan gitu, harus taruh lagi di tempatnya, ini diparkir lagi. Ini enggak, diletakin aja udah. Enak ya. Iya. Sosmed. Instagram ada gak sih? Nggak ada, pakai VPN kita. Jadi kalau mau akses apa WeChat VPN. Itu kan pakai WeChat. Apa Google Cina juga? Baidu ya. Baidu. Bacanya Baidu. Cuman kalau saya karena agak siwer kan, hurufnya kan bahasa ini semua ya, Hanse semua, jadi pakai bing.com. Oh, Bing. Ya. Bing bisa dibuka. Bing di sana bisa. Bisa. Oh, Microsoft ya Bing ya. Iya, Microsoft Bing. Kayak Bing. Oh gitu ya, sepeda ditinggal.
Itulah kalau mau naik lagi cari aja ya. Iya, yang tergeletak itu scan lagi. Iya, gampang gitu. Kalau agak jauhan tinggal naik sepeda ke mana terminal bis pakai bis. Tinggalin aja situ sepedanya. Ya naik bis scan lagi. Udah. Dan emang nggak ada yang beresin. Nggak ada petugasnya. Setiap sore selalu ada truk keliling untuk ngangkut-ngangkutin lagi ya. Cuman beresin juga nggak signifikan sih, tapi ya minggir-minggirin dikit lah paling iya, dikit ya. Biar nggak berantakan banget tengah jalan gitu ya, tengah trotoar. Nah, ditiup. Oh ya, kempes kan tadi diangkat-angkatin kan gitu juga. Nah itu tuh yang warna kuning tuh mana tadi? Aplikasi berbagi sepeda. Tuh ada kan fenomena aplikasi berbagi sepeda. Nah, itu ya ini yang kuning deh, kuning. Ada di IG saya foto. Kuning apa nih namanya? Aduh, aplikasi Alipay. apa ya saya lupa. Golkar ini. Bukan tuh ada tulisannya tuh. Mobike ya, Mobike. yang merah Mobike aku ingat, yang biru tuh Alipay, yang hijau tuh pakai WeChat. Oh, kuning Golkar udah apalagi. Karena di bawah jok ini ya? Iya, itu di situ. Itu kuncinya tuh nanti kan ya, gemboknya. Ya, nanti ada yang bisa digeser tuh. Oh, bike sharing. Berarti dia terkoneksi sama internet harus ya? Apanya? Gimana caranya buka itu kalau ini? Ya kan di-scan. Oh iya kayak kita ngetap ya? Iya. Kayak kita ngetap. Kan internetnya di handphone kan? Truk kebuka. Kuncinya lagi, kunci manual gitu? Kunci manual di truk udah, pokoknya kalau bunyi aplikasi tutup otomatis. Oke. Kalau mau buka kunci itu scan. Oh. Kalau kita tinggalin aja tanpa dikunci juga bisa sebenarnya. Bisa, tapi kitanya nanti kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Iya, kita nggak bisa nyeken sepeda baru. Iya, kitanya yang susah. Nyarinya susah ya kalau ini ya. Iya, sepeda gua tadi mana yang belum gua kunci ya? Oh, seru juga ya. Seru. Iya. Itu paling seru. Berarti kondisinya gimana? Kondisi fisik sepedanya di situ? Bagus. Bagus. Kalau tadi kayak yang nanya kalau kempes gimana itu kan nanti diangkut-angkutin tuh benerin ganti yang baru gitu. Tinggal aja kalau ada kempes. Kalau kita kempes udah tinggalin aja cari yang baru ya. Kalau kempes tinggalin aja cari yang baru. Selesai. Enak ya. Seru juga ya. Disediain gitu. Enak. Iya. Jalur sepedanya juga ada. Oh ada sepeda. Jadi sama satu motor sama jalanan. Oh sama motor. Motor. Oh bareng sama motor. Ya ada pembatasnya besi gitu. Jadi nggak bisa. Ini nih kayak yang ini nih jalanan sepeda ini atau bukan? Bukan, ini mah parkiran. Parkiran motor, parkiran sepeda. Oh. Karena saya ingatnya waktu dulu ke Guangzhou, itu di kota itu motor nggak boleh katanya. Tapi sepeda listrik banyak banget. Dan ngebut-ngebut di trotoar dan nggak ada suaranya kan sepeda listrik. Jadi lebih, toto ada sepeda dari samping. Sepeda listrik marak juga nggak? Banyak. Saya di sana, Cing. Saya perasaan saya nggak pernah ya. Apa? Nggak pernah lihat pom bensin. Hah? Asli. Di Tianjin itu saya nggak tahu pom bensin mana. Karena semua udah rata-rata listrik. Mobil masa nggak ngisi bensin? Mobilnya listrik. Kebanyakan? Iya. Bis-bisnya? Listrik. Saya nggak pernah lihat pom bensin di sana. Kalau apa? Emang ngumpet kali pas lagi dicari. Untuk ngisi baterai banyak. Oh. Udah listrik semua. Karena di Indonesia udah pakai 5 tahun baru di Indonesia. Oh itu curiga terus ya Sujon. Sujon terus sama Cina, kenapa sih? Sentimennya sama Cina. Barang lu made in Cina semua loh. Barang kita nih made in Cina semua loh. Transjakarta kita bekas Cina semua. Iya. Daewoo. Iya kan? Daewoo mah Korea deh. Itu apa? BYD sekarang yang dipakai Bluebird tuh. Bluebird. Kan ada Tesla, ada BYD ya kalau nggak salah merek. Kata orang Bluebird bagusan itu. BYD. Daripada pakai Tesla. Gue pernah naik sekali terus ngomong enakan ini mas katanya gitu. Oh. Jarang komplainan rusak-rusak ya. Jarang pom bensin. Iya. Udah listrik sih di sana. Iya. Pertamina gitu nggak ada. Ada dong, ya. Karena dia juga kan banyak sumber daya alam, mungkin nikelnya juga banyak dia pikir dibanding dia explore minyak mendingan dia ke nikel kali. Akhirnya udah banyak tanpa harus. Iya, berarti enak ya kayak misalnya kayak mahasiswa gitu nggak perlu beli sepeda di sana ya. Nggak perlu. Orang tinggal sewa-sewa aja. Nggak perlu, bener. Yang rakyat situ pun nggak pada punya sepeda pribadi. Ada yang punya. Tapi kebanyakan pakai yang ada aja sih. Kebanyakan pakai yang ada aja. Cuma 3.000 bang. Iya. Tapi kan negara komunis ya, status tetap negaranya komunis. Iya. Tapi kok bisa kan kesejahteraan untuk semua. Kalau mereka kan ini apa namanya merata. Kalau sistem pemerintahannya memang terpusat, tapi sistem ekonominya kan udah sangat-sangat terbuka. Liberal ya. Iya, udah terbuka. Dimulai dari dulu zona ekonomi khusus di Shenzhen itu yang elektronik. Dulu kalau kita ingat tahun 2000-an, ingat nggak kita sering ngata-ngatain ada fake iPod itu yang bentuknya iPod pas dinyalain, barang Cina. Sekarang kan kita nggak pernah dengar.
Iya. Udah nggak pernah dengar. Oh. Sekarang kan orang udah pada bangga pakai Huawei, pakai Oppo. Iya, betul. Xiaomi dan itu lain-lain. adalah proses mereka untuk keren sih. Dulu iPhone tapi ada Play Store-nya. Iya. Iya. iPhone Cina tuh gitu. Ya, sekarang kan. Padahal semua iPhone juga made in China sebenarnya sih. Iya. Nah, memang ada perbedaan doktrin soal komunisme dalam sisi ekonomi ya. Kalau mau ketua mau cetung itu dia kan ngomongnya lu nggak apa-apa miskin, yang penting bareng-bareng. Malah itu kan dirubah mindsetnya sama Deng Xiaoping yang tokoh baru ya soal perekonomian Tiongkok mulai bagus kan zaman dia kan mengubah. Lu boleh kaya dan harus kaya tapi itu untuk ngajak yang lain. Jadi berubah dari cara bareng-bareng lah ya. Iya. Kalau kita dengar kata komunis kan kalau nggak Cina Korea Utara ya. Iya. Kalau kita dengar Korea Utara mencekam gitu. Ya, makanya kehidupan di sana mencekam. Ini Cina ini enggak. Makanya ibaratnya Deng Xiaoping itu kan ngasih alternatif dengan namanya sosialisme ala Tiongkok. Ya. Kan gitu. Ibaratnya bukan komunisme dulu lagi lah kayak gitu. Iya. Cara ininya. Tapi partai komunisnya masih ada kan? Oh jelas kalau PKC-nya masih ada jelas kalau itu. Kalau di Tianjin kebanyakan apa profesi atau mata pencahariannya apa paling banyak? Apa kayak kota besar karyawan-karyawan biasa? Paling banyak karyawan. Paling banyak. Apa khasnya? Ada khasnya nggak sih kota Tianjin apa? Tianjin tuh khasnya pelabuhan internasional Binhai Internasional. Iya, Presiden kan pernah ke sana tuh. Makanya Jokowi pernah ke sana 2015 kalau nggak salah. Pelabuhan internasionalnya. Waktu rame-rame dulu kalau nggak salah bicara dwelling time yang di Priok itu. Iya. Antrian belajar sama sini. Ya, Binhai apa sih? Iya. Makanya majulah negara pelabuhan biasanya maju-maju. Maju ya. Iya. Keren. Sama perpustakaan raksasa tuh. Cakep tapi di gambar-gambar ini. Iya. Tapi bersih ya tapi di sana ya. Oh, bersih. Ramah gak orang-orangnya? Orangnya ramah. Cuman ya itu rata-rata kan pakai bahasa Mandarin ya. Itu tinggal gimana kitanya aja mau ngomong. Atau kalau bisa ngomong ya mau berinteraksi lah. Gitu. Iya. Kan sekarang Google Translate udah bisa di-download. Iya, bisa ditulis itu. Tinggal ngomong, dia ngomong. Iya, dia kalau ngomong, masih translate nggak bener tinggal ketik dong gitu. Iya. Kita bisa. Gitu. Kayak di Korea kan katanya masih agak sombong orangnya. Singapura lah orang-orangnya juga masih agak ketus gitu ya. Apa karena dialeknya atau apa kita ngerasanya ketus. Tapi kalau di Jepang kan ramah ketahuan. Ramah dari cara dia ngomong walaupun kita nggak ngerti. Walaupun tapi mereka mau berusaha gitu nolongin. Iya, gesturnya tuh ramah gitu. Kalau di sana juga gitu. Sama kayak gitu. Ramah sih orangnya. Oh, Tianjin. Ya. Boleh juga nih gue S apa nih? S2. Es mambo. Gue pengen sekolah tapi males belajarnya gimana? Pengen sekolah tapi males belajar. Gimana Bang solusinya? Iya, itu caranya gimana ya? Cari yang lu seneng berarti pelajarannya. Iya. Atau ininya jurusannya. Apa ya? Komunikasi kali atau apa? Bahasa sih gue sebenarnya senang. Bahasa ya? Bahasa Arab di situ di depan Penfield tuh ada. Apaan? Oh, itu ya yang suka rame orang. Iya. Itu kampus itu ya? Lipia. Oke, berarti sekarang Mas Ahyar Ketua PPI Dunia. Oh iya, koordinator Sejak? PPI Dunia. 26 Agustus. Kemarin? Ya, kemarin. Sampai berapa lama tuh? Setahun, PPI Dunia cuma setahun. Oh, setahun. Karena kan ini kalau kita di luar negeri ini kan masa studinya ini kan terbatas. Iya, betul. Nggak kayak kita di Indonesia jadi aktivis bisa 6 tahun, bisa 7 tahun kan. Yang penting kita bisa bayar atau gimana, maksudnya bayar SPP ya. Gitu. Nah, kalau di sana kan terbatas beasiswa kan. Jadi jadi durasi masa jabatannya juga nggak lama. Ya, gitu. Karena harus kalau anggota PPI harus yang kuliah. Harus lagi kuliah di luar. Betul. Kalau udah nggak kuliah? Nggak bisa. Ngurus-ngurus PPI juga nggak boleh? Nggak bisa. Oh. Nggak bisa. Nggak kayak di sini kan? Apa tuh? Menpora juga nggak harus muda. Iya. Tapi harus olahraga. Harus olahraga. Paling nggak dia pernah muda dan pernah olahraga gitu. Pasti pernah. Semua orang pasti pernah dong. Iya makanya. Makanya boleh. Menteri Pemuda dan Olahraga. Nggak harus pemuda. Nggak harus pemuda. Tapi pernah muda. Pernah muda. Dan pernah olahraga. Oh benar. Kalau PPI harus lagi sedang jadi kuliah. pelajar. Sedang jadi pelajar. Sebelumnya Ketua PPI Dunia dari mana? Dari Australia. Oh. Dari Australia. Iya. Nah, Australia itu ibu kotanya. Balik lagi.
Melbourne. Oh, sebelumnya dari Australia. Kemarin berarti di ininya di mana nih? Pelantikan atau segala macamnya, pemilihan online? Kongres, simposium. Enggak, ini pertama kali hybrid setelah kemarin online. Oh, pertama kali hybrid. 2 kali online kan, kemarin kita dapat 2 kali online tuh tahun 2020, 2021. Ya, dapat 2 kali online. 2022 di ini akhirnya? Ini di Jakarta. Di Jakarta. Ya, karena temanya pelajar kembali ke Indonesia atau gimana? Saya agak lupa ya. Ya. Dan momentumnya 100 tahun PPI kalau dihitung dari 1922. Oh, 100 tahun PPI. Ya. Oke. Oh, berarti di Indonesia acara off-air-nya, terus online semua yang Zoom pada nonton gitu ya? Ya, terus kalau yang nggak bisa, kan pasti ada yang nggak bisa datang ya. Itu hybrid, kita kasih fasilitas mereka Zoom. Gimana caranya bisa terpilih dari PPI Dunia? Maksudnya apa? Ngajuin diri, saya mau nih jadi ketua PPI Dunia? Atau dipilihin orang-orang, ini ahyar aja nih atau gimana? Ada pendaftaran. Oh, daftar. Ada mereka kan pengurus PPI Dunia tuh bikin ad hoc pemilu raya. Kayak KPU-nya lah. Dia bikin, terus dia bikin syarat-syarat sesuai dengan ADART kita, dibuka pendaftaran, begitu. Orang daftar, habis itu KPU bikin tahapan kayak ada uji publik, terus juga ada hearing, terus ada kampanye ada masa kampanye. Iya, pakai medsos, video apa semua. Terus di situ ada dokumen pendaftaran tim suksesnya siapa aja, namanya, negaranya dari mana gitu. Nanti sampai waktu ke simposiumnya, kongresnya lah, di forumnya. Pas pendaftaran berapa orang? Tahu nggak berapa banyak yang pengen jadi? Nggak ada, kemarin cuma sendiri saya. Makanya kemarin saya sendiri aklamasi. Oh iya ya. Kalau sebelumnya selalu ada 2 calon ya. 2000 kemarin 2 calon, periode sebelum saya tuh 2 calon. Sebelumnya lagi 2 calon. Ini sendiri. Udah pasti menang dong kalau gitu. Iya. Tapi kalau kalau nggak mau, kalau forumnya nggak mau bisa aja ya. Karena kan meskipun daftar gitu, tapi kan keputusan tertinggi itu kan keputusan kongres. Iya, tetap kongres ya. Iya. Kalau kongres Muresbang. Musyawarah apa sih perencanaan pembangunan. Musrenbang itu kan itu di Masjid Al-Jabar. Lagi ada prioritas. Oh gitu, jadi kepilih akhirnya. Kalau suka masjid ya nggak apa-apa loh. Ngomongin transportasi kalau emang nggak suka masjid. Saya nggak suka Dion. Apa? Saya nggak suka Dion tuh yang operator di situ. Nggak suka stadion. Enggak, itu jangan tuh yang di dalam. Jangan diajak ngomong. Kalau stadion nanti lain lagi kan. Stadion Anies, ke Anies itu. Apa? Stadion. Stadium kali. Bukan. Yang ditutup. Ahok. Ada Ahok. Yang nutup. Jadi ada ininya sendiri. Ada iya. Sendiri. Stadium itu Ahok. Stadion Anies. Kang Emil? Masjid. Tapi kalau Anda lebih suka. Kalau Anda lebih suka stadium. daripada stadion. Iya. Sekarang jadi apa aja yang menjadi setelah terpilih ini tugas-tugas Mas Ahyar selama setahun ini, apa tugasnya? Kalau tugas kan kita sebenarnya koordinator di ADRT, semua. Ya di ADRT itu kan intinya di preambul kita itu kan bicara soal pembukaan lah, bicara kita terlibat aktif dalam pembangunan SDM bangsa Indonesia dimanapun berada. Sebenarnya itu. Core-nya itu kira-kira. Iya. Nah, turunannya ya banyak, kayak kalau kita sih tetap karena PP ini setahun, prinsip kita adalah melanjutkan program-program yang bagus dari periode sebelumnya. Itu kan supaya sustainability-nya terjaga. Ya makanya kita juga melakukan hal itu, nggak kita tinggalin gitu. Kayak misalkan program bagus PPI Dunia tuh misalkan ada namanya PPI EduFest. Ya itu jadi kalau saya lihat sih sebenarnya gini, teman-teman PPI itu di semua tingkatan, mau PPI tingkat kota, kampus, negara atau kawasan, kan ada PPI kawasan juga. Ada juga PPI kawasan. Ya, Oceania, Amerika, Eropa, Timur Tengah, Afrika. Dia mengkoordinir itu. Itu selalu ada, mereka selalu ngadain program sosialisasi beasiswa. Itu paten sih menurut saya. Dan itu menurut saya itu wajibnya, program wajib PPI itu. Dan itu juga ibaratnya kalau saya sebut sedekahnya anak-anak PPI itu. Karena kan kita ya di tengah kita ini kan harus langkah sedekah dan bersyukurnya PPI itu, ya kita harus bicara soal sosialisasi beasiswa, bagaimana memotivasi, memberikan pengalaman, pandangan
dan juga cara-cara informasi soal kebeasiswaan dan kuliah luar negeri buat teman-teman. Karena kan kita ini di tengah masih banyak yang orang yang sulit kuliah, kurang beruntung. Yang kita ini dikasih Tuhan bisa kuliah sampai ke luar negeri malah kan gitu. Makanya kita harus mengembalikan itu dengan ngomongin itu. Dan karena itu harus diceritain kayak program ya Voice of Indonesia dengan RRI misalkan ya. Itu juga kita lanjutin, itu dari dulu, ini kita lanjutin. Jadi setiap pelajar Indonesia luar negeri ini ngomong di situ, dan itu kan ada sisi-sisi perjuangan gimana orang dapat beasiswa. Dan RRI kan daya jangkaunya kan luas ya, sampai seluruh daerah, pelosok, dan itu teman-teman harapannya dengar. Jadi soal beasiswa itu bukan cuma soal murni IQ dan apa, tapi soal daya juang. Ada yang sampai email ke 100 profesor, baru dia dapat ini surat, oke, risetnya bisa ini. Ada yang dia nyoba sampai 8 kali. Gitu, ada yang dia sampai harus ke mana? Pare untuk belajar gitu, yang benar-benar nol bahasa Inggrisnya. Itu kan kisah-kisah itu tuh harus disampaikan gitu, betul. Supaya orang itu nggak ngeper kayak gitu. Ya, gue juga pernah dengar sih dulu kalau dapat beasiswa tuh bukan masalah pinter-pinteran, rajin apa tekun gitu. Tekun. Ternyata emang bener ya, bukan masalah pinter ya, bukan masalah pinter, tekun. Nyari di mana, nyari ini bener. gimana. Pertama pasti informasi dulu. Informasi itu, nah PPI kita ini udah selalu setiap tahun ngeluarin yang namanya buklet beasiswa. Itu menurut saya sih bagus sih. Itu didapat di mana itu? Bisa didapat di mana? Ada di web, ada di online. Sorry, yang periode kemarin kayaknya belum ya. Mereka belum rilis. Kalau periode lalu ada, ada di sini ininya. Jadi bisa di-download di situ. Dan itu kayak ngumpulin informasi beasiswa dari seluruh dunia. 62. Misalkan gini, di situ ada Arab Saudi misalkan. Arab Saudi ini ada beasiswa apa aja sih? Ada kan nggak semuanya beasiswa pemerintah negaranya. Ada beasiswa A, ada beasiswa B, ada beasiswa C, ada beasiswa D. Beasiswa A ini bukanya biasanya kapan ke kapan. Websitenya apa? Ada tertulis situ. Dapatnya apa aja. Jadi orang enak, tinggal klik-klik gitu kan. Jadi dimudahkan ya kalau mau nyari-nyari beasiswa. Mohon maaf, kita sekarang berselancar di Google sendiri, itu pasti nyasar-nyasar. Yakin nggak? Iya bener. Nyari beasiswa tuh gimana sih mulainya? Nyasar ke iklan lah. Websitenya apa? PPI.id. PPI.id. Iya. PPI.id. Tapi belum update yang periode saya masih. Kalau yang info-info kayak EduFest tadi di mana orang bisa tahu? Ada juga di sini. Nantinya akan ada di sini atau di Instagram atau? Ada sih setauku, tapi aku kurang tahu kemarin dapat ini. Pokoknya sering-sering cek aja nih ya, ppi.id. Biasanya per bulan apa tuh keluar kalau ada info beasiswa atau sepanjang tahun akan ada? Kalau informasi beasiswa ofisial dari masing-masing pemberi itu sepanjang tahun pasti ada. Kalau yang dari ini? Kalau dari PPI dunia, yang dikumpulin PPI? Yang buklet yang tadi itu biasanya kita biasanya bulan-bulan Juli Agustus biasanya keluar. Juli Agustus, oke. Jadi updating ya. Dan kalaupun, let's say gini lah, kalaupun si itu katakanlah kan kadang beda-beda ya setiap pengurusan ya. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang waktunya ini let's say kita beda-beda ngeluarinnya, tapi kan logika website nggak mungkin berubah dong. Dari website pemberi beasiswa kan nggak mungkin berubah. Minimal itunya presisi lah, orang-orang tinggal klik-klik aja ketimbang kita harus berselancar Google masuk ke benar mana gitu. Nah itu sebenarnya kayak itu sustainability program yang kita lanjutkan gitu. Program lain banyak kayak kita dengan LIPI, dengan BRIN. Coba dengan BRIN buka aja dengan BRIN, dengan LIPI ya, dari zaman LIPI gitu maksudnya, kita punya kerjasama sama LIPI untuk kita setiap tahun bikin buku jenisnya bunga rampai, jadi kumpulan tulisan pelajar-pelajar Indonesia di luar negeri, dan jadi 12 seri buku, itu ada ngomongin ekonomi, ada ngomongin budaya, ngomongin teknologi, ngomongin kesehatan, segala macam ada 12, dan itu diterbitin sama BRIN. Jadi BRIN ngambil, dia terbitin ISBN-nya BRIN, terus dia kasih uang untuk PPI dunia untuk dicetak untuk penulis-penulisnya. Jadi itu dengan BRIN. Banyak sih dengan BUMN. Kita punya program IGTI, Indonesia Global Talent Internship. Itu juga udah jalan 2 kali, periode lalu sama sekarang. Kayak misalkan itu Kementerian BUMN itu BUMN yang di bawah Kementerian BUMN buka magang internship buat teman-teman pelajar Indonesia di luar negeri. Tapi based on riset. Jadi bukan kita magang ngantor. Jadi based on riset. Pertamina yang ngeluarin nih
kita butuh riset tentang misalkan apa gitu. Terus jadi beasiswa dibayarin lagi sama si BUMN itu. Dapat gaji 3 bulan. Dan situ kalau kepake itu Pak Deputi ngomong itu bisa langsung dijadi pegawai nantinya habis lulus gitu ya. Oh, banyak ya. Jadi banyak kok PPI kegiatannya seru. Nah, baik. Bener. Jadi bergunanya baik sebagai buat orang anggota PPI-nya atau umum juga. Umumnya juga anak-anak S1, S2 yang belum di sini bisa nyari. Benar. Banyak sekali anak-anak yang ingin sekali kuliah di luar negeri tapi pengen tahu caranya. Itu benar banget sih soal tekun itu sebenarnya. Bukan soal pinter bukan lomba pinter-pinteran tapi rajin-rajin tekun-tekunan. Faktanya ada yang email sampai ke 100 profesor. Nah, gitu-gitu tuh. Sampai ngejar. Ada ini enggak sih batas ketekunan. Apa sih plafon IP? Nggak ada, Bang. Cing, di semua. Masa? Cing, setahu aku, Cing, itu S2, S3 itu sekarang udah nggak lihat IPK. Iya. Di Indonesia udah nggak lihat, luar negeri nggak lihat. Udah nggak lihat. Aku pun dulu daftar S3 ke Tiongkok, aku nggak kumlot. Tapi IPK nggak ditanya juga sama. Tanya. Oh, ditanya. Kan masukin aja administratif tadi ya. Nilai sama. Submitnya pasti ya. Apa sih? Ijazah yang udah diterjemahin bahasa Inggris. Apa tuh namanya kalau udah di print tuh nilai-nilai transkrip nilai yang ngasih administratif lah ya. Tapi enggak secara syarat enggak ditulis tuh minimal IPK berapa, harus aktif enggak ada. Maksudnya kalau soal aktif aku di situ kan juga ada kumpulkan penghargaan ya kayak gitu-gitu lah ya. Itu tapi maksudnya syarat IPK kumlot enggak ada, Jing. Sekarang umur ada. Umur ada. Apa? Tapi aku nggak tahu ya kalau beasiswa yang lain ya, aku kan nggak bisa nyamaratain, nggak bisa mengeneralisir gitu. Kayak mungkin LPDP beda atau mana beda. Iya, LPDP. Tapi yang aku dan sauku banyak juga yang nggak harus IP ya? Harus kumlot gitu. Iya, apalagi mungkin yang emang dari negaranya langsung beasiswanya mungkin dia nggak ngeliat IP kali. Mungkin kalau LPDP mungkin ya. Iya, LPDP kan dari kita. Kalau yang dari negara yang langsung kan mungkin ngeliat tadi risetnya mau tentang apa nih orang nih. Bener. Pasti dia juga mikir dong berguna nggak buat negara gue. Iya, berarti tuh buat teman-teman semua orang-orang yang tidak sabar bio Instagramnya diganti jadi part-time student, full-time traveler. Anjay. Pengen di bio Instagramnya ada emoticon bendera pesawat. Highlight IG-nya pengen New York, Abu Dhabi, Tokyo gitu. Highlight Instagramnya pengen Beijing gitu. Nah, dicari nih. Ada dan IP-nya kecil. Ya jangan kecil juga lah, Bang. Ya lulus kan. Yang penting lulus kan. Oh iya benar penting. Ada ijazah berarti IP-nya cukup. Dan yang pasti tadi mempunyai ketekunan lebih dari orang-orang lain. Cari di ppi.id. Instagramnya ada nggak PPI? Oh ada, udah centang biru. Wih keren. Apa? Langsung buka dong. Aduh lama. Aduh lama banget. Lama banget. Keburu orang nyari beasiswa sendiri. Instagram. Keburu orang kuliah di Indonesia aja kalau gini mah kelamaan. IG login baru dari tadi. Aduh. Nggak disiapin. Pak Dion, lihat Pak Dion, lama banget nih. PPI Dunia. PPI Dunia. Aduh lama. Aduh lama banget ini nggak gercep gimana mau masuk PPI ini kuliah di luar negeri kalau lama gini ya ampun. Itu kan baru diomongin tuh tips and trick kuliah di India. Nah, itu teman-teman PPI India tuh. Seminar 5 beasiswa studi ke India tuh. Tips and trick lolos beasiswa S1, S2, S3, ICCR tuh. Jadi ibaratnya ini infonya A1 langsung dari sumber. Yang udah mengalami langsung kan. Ya, kira gitu. Tuh. Ini ada misalnya YouTube apa lain-lain PPI? Ada PPI Dunia Channel ada. Tuh PPI Dunia Channel tuh yang pengen. Ya banyak lah pokoknya lah saluran-salurannya. Tapi dari Instagram mungkin yang lebih update lebih update di Instagram. Karena mungkin banyak yang selama ini taunya PPI itu ya untuk yang udah pernah kuliah di luar, ngobrol. Padahal untuk info itu penting banget. Info yang belum kuliah di luar tuh. Program PPI EduFest tuh pesertanya banyak banget sih. Dan untuk semua tadi ya S1 ada, S2 ada. Nggak cuma S2, S3 aja ya? Enggak. Kita semua S1, S2, S3. Iya, tuh. Silakan dicari. D3 bahkan bisa. Karena beasiswa tuh banyak ya sebenarnya. Banyak banget. Gue jadi nyesel. Gue sih SD, SMP, SMA. Aduh. Beasiswa dari mana? Orang tua. Iya. Oke lah kalau begitu. Menarik Pak Ayar, terima kasih sudah hadir di sini. Mas Ayar, infonya ini sangat berguna sih. Yang sangat berguna. Thank you. Kenapa baru tahu sekarang ya? Tahu gitu saya selesaiin S1 saya biar bisa. Ya coba siapa tahu bisa. Transfer nilai. Tapi gue harus nyelesain dulu skripsinya ya? Iya. Ya di Jayabaya mungkin. Transfer nilai bisa kok.
Bisa sih sebenarnya. Bisa kan? Bisa. Kampus lain? Bisa. Bisa. Tapi kan lulusannya jadi nggak lulusan Unpar nanti. Oh, ya kan itu nggak pengennya. apa-apa. Ya nggak apa-apa lah. Udah lah, nggak usah deh gue. UI Sebel aja. lah. Lulusan UI aja. Emang bisa UI. Guanya yang nggak mampu, nggak kuat kuliah nanti. UI, aduh deh. Seru kayaknya emang ya. Iya, keluar di luar negeri. Ini untuk PPI dunia mending kan itunya. Apa tuh? Bionya ubah tadi part time student, full time traveler. Ya benar-benar PPI nggak ada benderanya panjang tuh 62 harusnya benderanya tuh kalau mau di. Oh iya, karena udah ada di 62 negara tadi ya. Kan. Keren. Karena disamain sama plus 62. Nah, ini penulis buku kan. Nah, ini tuh banyak pokoknya infonya ya. Banyak. Mas Ahyar, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Selamat Sama-sama, ini menjalankan tugas sebagai ketua PPI dunia. Terima kasih. Sampai Kita tahun penting depan. banget sih nih apa di undang-undang gini makasih. Biar tahu orang-orang biar tahu ya. Biar tahu. Thank you, Cing. Ya. Mantap. Oke lah kalau begitu sampai ketemu lagi di Hihi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Daging. Gila nih info berharga. Well done. Info berharga. Gue tuh emang mau sekolah